Kalau lobster air tawar karena belum komoditi ya Mas ya. Gitu Ini berkata kan belum kayak lele, nila, gurame kan gitu. Semua masyarakat bisa insya Allah menikmati kan seperti itu. Iya, Nah betul. kalau lobster ini masih menengah ke atas Mas, eksklusif. Nah harapan kami itu kenapa kok budidaya lobster ini agar semua bisa budidaya dan semua bisa menikmati Mas sebenarnya. Itu saya pernah diskusi sama chefnya. Saya jual hanya 200.000 ya per kilo. Per kilo. Ya, mereka per kilo jual berapa tahu nggak Mas kira-kira? 3,5 juta Mas. Orang tertentu atau etnis tertentu yang punya ibarat kata keyakinan kalau makan lobster hidup abadi Mas. Bahkan dokter tersebut menyarankan bahwa jangan pernah marah ya Mas itu. Marah 1 detik menghancurkan 900.000 sel Mas. Bayangkan Mas. Lah di lobster ini bisa ibarat kata meregenerasi sel-sel tubuh kita itu. Karena lobster itu ada senyawa namanya astaxanthin. Lah ini itu senyawa anti radikal bebas yang 6.000 kali lebih baik penyerapannya dibanding vitamin C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Safro Channel Podcast bersama Lapak Muslim Klaten. Ngobrol sok penting. Hari ini kita kedatangan tamu nih, anak muda, semangatnya luar biasa, petani sukses. Kemudian dia juga punya sesuatu lah nanti bisa dibagi dengan kita, tip-tip suksesnya. Kita sambut Mas Gema Paku Bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini enaknya kita panggil siapa ini? Gema, Paku atau Bumi? Gema, Bumi atau Paku? Gimana? Bumi saja. Mas. Bumi. Ya, bumi siap. Besar berarti ya, luar biasa. Biar merendah kayak bumi yang terus diinjak-injak ini kan. Tetap sabar. Masya Allah, luar biasa. Selamat datang di podcast Mas Alan. Terima kasih Mas Randy. Sama-sama. Tadi kehujanan nggak kesini? Alhamdulillah kehujanan. Alhamdulillah kehujanan. Kita ngobrol santai ini, jadi kita nanti berbagi. Terserah mau berbagi apa, yang penting positif. Alhamdulillah. Banyak orang ragu memulai bisnis, apalagi lobster ya, itu kan jarang orang memilih itu gitu loh, untuk apalagi anak muda gitu loh. Yeah. Kemudian kan anggap aja itu kan barang langka mungkin ya bagi saya. Kemudian mahal. Lah, kenapa kok yakin terjun di dunia perlobsteran ini? Oke, siap Mas Mas Randy ya. Ya, monggo silakan. Jadi awal mula usaha Mas Randy sebenarnya bukan lobster sih saya. Oh gitu. Sebenarnya bukan lobster. Dulu terketuknya itu pas saya kuliah Mas, semester 3. Ya, gitu. kuliah semester 3. Punya teman itu ibarat kata satu jurusan. Cuman mungkin bisa dikatakan kurang mampu ya, kurang mampu. Makanya dulu pada saat kuliah saya di UNS Mas. Oh di UNS Ya, Solo. UNS Solo ya. Ya. Itu teman saya itu sering jalan kaki dari Boulevard dari belakang sampai ke kampus Mas. Itu kan kampus. jauh ya Mas ya. Sedangkan teman-teman yang lain Lumayan itu. udah pakai motor dan lain sebagainya. Nah, di suatu ketika ibarat kata mungkin dia kecapean terus Gitu. minta tolong lah diantarkan ke kos dan lain sebagainya ya saya bantulah seperti itu. Iya. Sampai suatu ketika dia minta tolong saya itu untuk kulaan roti Mas di Solo Madu pada saat itu. Oh, Ya. roti gitu. Ya, dia brownies Mas kalau di sana. Oh, brownies. Ya, brownies. Nah, di sana setiap selesai kuliah, kalau di UNS kebetulan saya dulu di MIPA Mas. Di Fakultas MIPA, Nah, maksudnya? Fakultas MIPA, jurusannya biologi saya dulu. Biologi. Jadi kalau ke kampus itu 7:30 bisa sampai jam 4:30 bahkan jam 5 Mas. Full. Jadi ada praktikum dan lain sebagainya. Sehari ya? Sehari biasanya seperti itu. Nah, teman saya ini suatu ketika minta tolong suruh ngantar ke Solo Madu ya tak antar Mas. Iya. Kan berkata tak antar, ternyata dia kulaan brownies Mas di sana. Nah, kulaan brownies terus dia minta tolong lagi untuk diajak kelilingan seperti itu. Ya tak antar sekalian juga gitu. Ternyata teman saya kulaan mulai dari 10 box Mas dulu. 10 box brownies 10 ya? box brownies, satu boxnya itu 8.000. Nanti kalau habis semua itu kurang lebih satu boxnya dapat
4.000 karena kan isinya 12 Mas. Oh gitu. Jadi beli 8.000 isinya 12, kalau habis semua nanti dapat 4.000. Box untungnya 4.000 ya. 4.000 Satu kalau box ya. 10 box habis kan 40.000 Mas. 40.000 Lumayan ya. itu Lumayan pada ya, saat Mas. itu. Ya itu diantar ke kos-kos seperti itu. Oh gitu. Ya. Delivery gitu ya? Ya, dititipkan nanti atasnya dikasih amplop Mas di situ. Amplop nanti ibarat kata ditinggal, nanti Oh, berapa gitu. hari sekali diambil seperti itu. Nah itu terus bergulir seperti itu tuh Mas. Oh. Saya terus kepikiran itu ternyata mohon maaf ya, Iya. cari uang itu sulit gitu. Kalau saya dulu kan mohon maaf saya masih mengandalkan orang tua. Jadi sampai SD, SMP, SMA, bahkan kuliah sebelumnya kan itu saya mengandalkan orang tua Mas. Oh, masih jaga ke Ya, kiriman ya. Ya, Wah, betul sangu jaga ya, ge. sangu. Betul. Dan masa-masa kuliah mohon maaf ge, itu Iya. kan masa-masa transisi Mas. Hmm. Atau bahkan masa-masa yang bisa dikatakan itu mogleng-mogleng Mas. Mogleng-mogleng bahasa Jerman ya itu ya, mogleng-mogleng. Iya, bener Mas. Senang-senang gitu ya Mas Iya, ya. bener, Senang-senang, senang-senang. happy-happy gitu Betul. ya. Saya termasuk kategori anak yang manja Mas dulu itu Oh, sebenarnya. iya? Iya. Nggak kos kalau nggak kamar mandi dalam, kalau nggak ada PS-nya, kalau itu saya nggak mau dulu. Oh gitu. Iya. Itu harus istimewa ya. Wah, Makanya luar itu saya biasa. terketuknya dari pribadi teladan teman saya ini tadi. Ya tadi jalan kaki tadi Ya, ya. yang jadi jualan dia jalan brownies kaki, gitu. kemudian ibarat kata dia minta tolong dan lain sebagainya. Terus saya merasakan bahwa oh ternyata mohon maaf jadi orang tua itu sulit. Jadi orang tua cari uang itu sulit seperti itu. Merasakan itu ya. Merasakan itu. Sampai suatu ketika saya memutuskan bilang ke orang tua, jangan di stok, uangnya jangan di stop kan gitu, tapi Iya. dikurangi saja. Oh, gitu. Saya tak usaha. Jadi Kalau masih- di stop saya belum. Jadi masih ragu-ragu ya. Iya. Antara lepas dan tidak gitu Ya ya. betul. Lah dari situ Mas usaha brownies Hmm, jalan gitu. kan seperti itu Mas. Jadi yang awalnya itu dari semester 3 sampai selesai kuliah masih brownies Mas itu. Bahkan bikin pabriknya itu di Kerangkungan, Wedi dulu di situ. Oh iya. Ya. Oh. Nah selain itu mohon maaf gairah untuk nyambi-nyambi yang lainnya banyak juga Mas. Jadi dari brownies bercabang misalkan saja jadi lobster, jadi lele, gurame. Oh gitu ya. Bahkan mohon maaf saya dulu juga jualan daleman juga Mas. Oh iya. Iya. Wah. Ya ini untuk apa teman saya ini kan dia tahu produksi yang ibarat kata harganya itu harga Miring murah gitu, ya. murah ya. Dia nembusi ke ibu-ibu PKK ya saya diajak Oh, ya saya gitu ikut juga? aja iya. Wah, luar biasa tuh. Semangatnya ya. Betul. Nah dari situ ibarat kata ya muncullah apa namanya jiwa wirausaha. Lah pada saat itu yang paling bisa masuk di lobster itu karena saya diajak kakak tingkat Mas sebenarnya. Oh, seniornya. Iya gitu senior. ya. Jadi 2 tahun di atas saya itu. Jadi pada saat itu ada kompetisi dari Dikti biasanya namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Oh, itu harus ngajak adik tingkat agar bisa lolos. Yaitu dia ngajukan budidaya lobster. Nah, saya lobster. juniornya di situ kan gitu. Nah, alhamdulillah lolos. Oh, Nah, gitu. ketika udah lolos ibarat kata selesai semua LPJ dan lain sebagainya, keuangan selesai semua tahun Mas. Lah habis itu ya biasa kalau udah selesai kan proyeknya selesai juga Mas. Lah nggak ada lobsternya yang ngurusi juga tuh Mas, wong mereka juga udah Selesai lulus ya, udah juga. selesai, sambung gitu ya, Betul. udah selesai. Lah daripada ya saya juga ikut bantu tapi kan nggak mungkin dikasih Mas, wong cuman pupuk bawang pada saat itu. Lah tak beli Mas. Tak Itu besarkan. dibeli semua. Ya, Sisa-sisa tadi. betul, tak beli semua, tak budidaya di kos-kosan pada saat itu. Wah, keren ya. Itu sejarah Itu lobster sejarah di situ. awalnya mengenal lobster ya. Ya, Dari brownies ke lobster gitu ya. ya. Jadi cabang kalau brownies, lobster itu main semua, jalan semua Mas. Oh, jalan semua, masih Iya. jalan waktu itu. Ya, Bukan belum fokus gitu ya. belum fokus. Termasuk kayak dulu tuh ada lele, nila, gurame juga Mas. Akan air tawar itu ya. Nah, cuman terus berpikir bisnis itu cari yang kalau di saya itu mohon maaf yang bukan komoditi pada saat itu. Oh gitu Ya, yang bukan komoditi itu tuh dalam artian yang bukan itu? red ocean persaingannya nggak ketat lah gitu loh. Oh. Yang masih blue ocean persaingannya itu enggak berdarah-darah seperti itu. Wah, sangar ya. Iya. Kalau lele, nila, gurame itu kan komoditi Mas ya. Jadi mohon maaf pasarnya sudah terbentuk, Ya. kemudian persaingannya ketat, Ketat. modalnya juga harus banyak kan seperti itu.
Lah, saya ingin ketika mahasiswa kalau orientasinya yang di sini tadi agak berat, Mas. Makanya saya cari yang sampai sekarang ini yang Blue Ocean itu adalah lobster air tawar. Salah satunya apa? Dia untuk harganya belum ada yang menentukan. Isinya belum ada yang masih menentukan. awam ya Iya, masyarakat ya gitu. Ya, betul. Dan harganya bisa di up kapan saja kita gitu loh. gitu Bisa sesuaikan dengan kita itu. Waktu Nggak ada. itu? Iya, sampai sekarang, Sampai Mas. sekarang begitu? Sampai sekarang itu. Wow, keren. Jadi nggak ada Luar biasa. ya, jadi nggak ada yang mengontrol. Tapi ya ibarat kata nanti kalau semakin banyak yang main ya saya rasa tetap nanti akan jadi komoditi. Keren ya. Kembali lagi ya ke memilih bisnis lobster ya. Karena kan tadi ada apa tadi persaingan yang sangat Red Ocean sama Blue Ocean. Blue Ocean itu karena takut atau maksudnya takut pesaing atau gimana? Oke. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau dalam bisnis itu memang ada istilah berani optimis. Bisnis orang lain kalau nggak punya bisnis pakai bisnis orang lain ya. Betul. Berani optimis duit orang lain kalau nggak punya duit. Betul. Berani optimis tenaga orang lain kalau nggak punya tenaga kan seperti itu, Mas. Yeah. Lah kalau di bisnis itu memang ibarat katakan uang atau modal itu utama, Mas. Ya kan? Iya betul. Nah, uang modal utama itu nanti kan diputarkan kan seperti itu. Lah kalau diputarkan itu di sesuatu yang persaingannya itu ketat yang luar biasa, berarti modal kita kan harus banyak, Mas. Oh gitu, betul ya. Nah, ya. padahal Logis. skala mahasiswa itu kan modalnya terbatas. Iya, malah nggak punya ya. Malah nggak punya malah itu. punya, ya. Nah, dari situ modal kecil ini gimana caranya bisa lebih besar tapi di pasar yang ibarat kata prestis lah atau eksklusif. Eksklusif ya. Dimana orang banyak belum tahu, konsumen juga masih belum dibentuk kan begitu ya. Oke. Terus kemudian waktu itu kita sepil modalnya berapa? Oke, siap. Bagaimana? Jadi kalau untuk awalnya modal awal ya Mas ya, modal jujur ya. Kalau modal awal itu kita Waktu dari itu ya? hibah semua, Mas. jadi free. Free. Alhamdulillah. Iya. Itu luar biasa itu. Jadi sejak semester 3 Mas, terus saya tercetus gimana caranya tiap tahun itu saya dapat modal dan itu modalnya hibah. Awalnya hibah itu. Iya, Karena selesai proyek gak ada yang ngurus, ya, dikasihkan gitu ya. betul sekali. Luar biasa. Bahkan alhamdulillah sampai detik ini saja Mas, itu saya masih membantu adik-adik yang mau mengajukan hibah, biasanya seperti itu. Adik-adik tingkat atau Adik-adik tingkat. Oh, alumni ya. Betul, Berarti ya, alma betul, maternya gitu. Betul. ya. Walaupun beda universitas. Oh, lintas universitas Ya, bisa. karena dikti itu kan skalanya nasional, Mas. Hibah dari dikti itu kan skalanya nasional. Gitu. biasa. Jadi sejak semester 3 sampai sekarang ini ya, atau kalau pas kuliah itu alhamdulillah ya tiap tahun ada. Lah itulah modalnya sebenarnya saya. Dihibah juga. Ya dari hibah, dari kolam-kolam selama yang saya punya sekarang ini semuanya dari hibah. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat petani muda kita ini, Masya Allah. Jadi tidak meninggalkan sejarah, tidak meninggalkan yang namanya sedekah, gitu. Betul loh. Wah, luar biasa ini teman-teman. Keren. Nah tadi ya. Kemudian kalau menurut catatan saya nih, banyak petani gagal di 6 bulan pertama. Banyak petani gagal. Gagal di sini mungkin lobster ya. Terus gimana Mas Bumi ini bisa awal-awal tuh mengelola lobster sampai hari ini itu bisa apakah juga mengalami kegagalan dulu atau langsung up gitu bisnisnya atau gimana? Oke, siap Mas. Jadi sebenarnya kalau saya flashback dulu ya Mas ya. Itu bisnis itu kan rata-rata kita cari untung ya Mas ya. Iya, betul. Kita kan cari untung gimana caranya. cuan ya. Bahkan sering tergiur, oh ganti ini mungkin lebih cuan, oh ganti ini lebih cuan itu. Tapi ternyata secara fitrah yang saya lakukan ini, yang saya jalan ini, ternyata kita hanya perlu konsisten Mas. Jadi usaha saya ini dari 2010 Mas. Jadi 2010? sampai sekarang ini, nggih. Wah, Masya Jadi Allah. dari Udah 15 tahun? Iya. Wah, keren. Itu berarti kalau untuk teman-teman yang di petani atau apapun sebenarnya ada di konsisten Mas. Konsisten ya? Konsistensi. Dan nggak bisa menutup kemungkinan memang ada saja yang namanya bisnis naik ya. Naik atau naik terus. Tren ya? Ya. Tren naik, Ya. tren turun gitu Ya, ya. betul. Cuman itu nanti kan jadi mindset juga Mas. Iya, betul.
Kalau kita harapannya mindset positifnya adalah ya memang bisnis ada naik turun kan itu. Cuman gimana caranya bisnis kita bisa naik dan naik lagi kan seperti itu. Itu kan akan jadi mindset seperti itu. Oh gitu. Wah, keren. Luar biasa. Kemudian ini apa dengan tadi ya apa namanya lobster dari awal kan mungkin manual ya. Maksud itu belum ada teknologi yang kayak AI sekarang seperti itu. Nah, menghadapi itu semua gimana ini perkembangan lobster dengan teknologi yang ada sekarang? Oke, siap. Jadi untuk lobster air tawar ini sebenarnya kalau dibandingkan budidaya yang lain ya Mas ya, terkhusus di air tawar itu ibarat kata bisa dikatakan ini rajanya ya Mas. Oh, karena memang harganya kalau dibandingkan dengan yang lainnya kan ibarat kata jauh Mas. Itu 1 kilonya saja kalau di berapa kita sekarang? 200-an ribu per kilo. Per kilo? Ya, per kilonya. Jadi belum kemasukan teknologi saja. Ini ibarat kata harganya sudah naik kan seperti itu. Apalagi ditambahi kan seperti itu. Memang kalau AI itu kita gunakan itu hanya sebatas untuk promosi atau edukasi Mas. Oh, promosi edukasi ya. Nah, semisal kita bikin dari ChatGPT, kemudian AI video dan lain sebagainya itu saja untuk edukasi. Kalau untuk di lapangannya belum. Belum ya, berarti belum sampai ke situ gitu. Belum. Oh, jadi sebagai pelengkap marketing gini ya. Ya, betul. Gitu. Ya, wah, luar biasa. Tetap melek teknologi kan. Kemudian next question ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjaga survival rate lobster agar tetap tinggi tanpa biaya pakan yang membengkak? Oke, siap. Jadi kalau kita pelihara hewan, tumbuhan ataupun apapun itu Mas, nggak bisa dipungkiri fitrah mereka itu kan gimana caranya kelangsungan hidupnya itu terjamin. Betul, atau parameternya itu terjamin. Semisal suhunya sesuai, kemudian airnya sesuai, pakannya sesuai, alat-alatnya sesuai. Dari sunatullahnya kalau kita lakukan ini insya Allah hasilnya ini. Nah itulah ranah yang kita optimalkan Mas. Nah, jadi ketika kita udah mengoptimalkan itu ya gitu kan, harapannya kan kita dapat hasil yang optimal juga. Ya, maksimal ya. Cuman kadang juga ketika kita sudah optimal tetapi hasilnya ya belum kan, seperti itu. Ya tetap kita harus ya syukuri ya. Sebagai contoh misalkan saja ketika mati lampu ya Mas ya, kita belum punya genset berarti oksigennya kan habis Mas. Ya, oh gitu ya. Nah, oksigennya kan habis. Berarti kalau mati lampunya lama, berarti kita harus siap persiapan genset sebelumnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan maaf tadi ya tentang kelangsungan hidup, tergantung oksigen sekali kalau lobster itu. Iya betul. Dia perlu yang namanya aerator Mas. Oh yang perembul gitu. Nah, itu berapa durasi berapa tempat dia bertahan itu? Misalkan mati lampu gitu. Kalau gak ada genset itu misalkan loh ini, dia bertahan berapa jam itu? 24 jam Mas. 24 jam ya bisa bertahan jam, ya. Siap. Di luar itu game. Ya, di luar itu kalau pakannya berlebih ya di bawah 24 jam sudah nggak kuat lagi dia. Oh gitu ya. Karena lobster nggak kayak ikan bisa naik di atas. Ya, bisa cari oksigen gitu kalau ya. lobster nggak bisa, dia hanya di dasar saja. Oh, di dasar dia nggak mau naik gitu. Nggak bisa naik. Kalau udang bisa, kalau lobster lompat gitu nggak bisa. Nggak bisa. Oh gitu ya. Kayak kodok ya. Ya. Oh gitu ya. Ada khasnya juga ya. Ya betul. Kemudian ini catatan saya ya. Ada banyak isu bahwa lobster air tawar itu sudah overhype. Gimana caranya untuk peluangnya itu masih besar atau sudah jenuh di situ? Oke, kalau lobster air tawar itu ibarat kata karena belum komoditi ya Mas ya. Gitu ibarat kata kan belum kayak lele, nila, gurame kan gitu. Yang ibarat kata semua masyarakat bisa insya Allah menikmati kan seperti itu. Iya, Nah kalau lobster ini masih menengah ke atas Mas. Masih menengah ke atas dan ibarat kata eksklusif gitu. Berarti pasar-pasarnya jelas ke atas ya? Betul. Nah harapan kami itu kenapa kok budidaya lobster ini agar semua bisa budidaya dan semua bisa menikmati Mas sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Bisa budidaya, bisa menikmati. Kalau saya tanya Mas Randy misalnya saja, apa yang terpintas ketika Mas Randy mendengar kata lobster? Apa? Biasanya terpintas kalau apa? Saya makanan mewah. Ya. Logis saja tapi. Ya, terus makanan mewah, terus apa lagi Mas? Yang nggak semua orang jual. Terus apa lagi Mas? Kemudian ya apa ya? Prestis ya. Ya.
Itu kan Mas. Makan lobster ya, fantastis tuh. Betul. Nah, gitu. Nah, sedangkan harapan kita itu kan nggak hanya orang-orang yang punya saja Mas, tapi orang-orang semuanya kan bisa menikmati dari rumah. Oh, kurang apa lauk, ambil Berarti lobster. ketahanan pangan ya. Ya, ketahanan pangan. Luar biasa. Dan ibarat kata memang kalau di Indonesia masuknya lobster itu baru Mas. Baru. Tahun berapa itu? Tahun Lobster kurang mulai? lebih 2006-an. Baru masuk. Iya, baru masuk di Indonesia. Dari budidaya gitu. Betul. Sedangkan kalau di luar itu sudah sejak tahun 1700 itu Amerika. 1700. Iya, 1800 itu Apa kayak di 17 Cina. berarti ya? Apa 17 ya? Betul. Cina itu sekarang itu menduduki nomor 1 peringkatnya Mas. Kebutuhannya itu 3 juta ton per tahun. Per tahun. Ya, Karena mereka banyak sih penduduknya ya. betul. Indonesia itu baru kurang lebih 2000 Mas. 2000 ton per tahun. Per tahun. Oh, sangat kurang sekali. Iya. Ya. Cina itu bahkan dijadikan festival Mas di sana itu. Festival lobster gitu. Festival lobster. Air tawar? Betul. Risetnya Wah, luar saja, biasa. risetnya saja satu hari orang laki-laki itu mengkonsumsi 1 kilo Mas. Jurnal risetnya itu satu hari. Satu orang laki-laki Iya, itu mengkonsumsi 1 kilo. 1 kilo per hari. Iya, risetnya itu. Orang Cina itu? Iya, kebutuhannya aja keren 3 ya. juta ton Mas. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau orang Cina itu ya luar biasa makan. Kenapa kok sampai getulnya ini Mas? Saya pernah suplai di hotel yang bintang 5 dan terkenal di Solo. Itu saya pernah diskusi sama chefnya. Ya kan luar biasa Mas. Saya jual hanya 200.000 ya per kilo. Per kilo. Ya, mereka per kilo jual berapa tahu nggak Mas kira-kira? Nggak tahu. 3,5 juta Mas. Dan itu tahun 2012. Sudah 13 tahun yang lalu ya. Ya. Oh, Itu sekarang harganya 3,5 berapa itu juta. sekarang ya? Ya. Mahal Mas. Itu bahkan di hotel paling mewah di Magelang saja kita Iya. suplai, tahu sendiri di sana semalam aja puluhan juta Mas. Apalagi ada menu ini ya pasti harganya mahal. Dan itu laku. Menu Laku, itu. iya, karena Lobster memang itu. untuk menah ke atas. Lihat ternyata Wow. saya tanya chefnya itu Mas Randy, kenapa kok lobster ini ibarat kata banyak yang konsumsi gitu loh. Dan saya baru tahu di Videotron itu harganya 3,5 juta atau per 1 onsnya itu kan 350.000, berarti kan 1 kilonya itu kan 3,5 juta Mas. Iya, iya. Siapa yang konsumsi kan? Pertanyaan saya seperti itu. Karena apa? Lah karena pihak hotel beli di saya hanya kisaran 200.000. Jauh sekali ya. Nah dijualnya kok harganya segitu kan seperti itu. Siapa itu? Itu Lah, laku ya, siapa yang ya, beli gitu. Siapa yang beli kan saya tanya Mas. Sekali makan 1 kilo kan paling untuk 1-2 orang Mas itu. Dan itu hanya beberapa menit saja kan Mas. Iya. Makannya udah habis segitu kan Mas. Itu bagi saya mohon maaf ya itu untuk pada saat kuliah itu untuk makan 1-2 bulan 3 bulan ya itu. Jadi Sekop kucing gitu. lah, Sekop kucing. ini kok untuk ibarat kata 1 menit atau ibarat kata beberapa menit udah habis. Iya. Nah, 3,5 ternyata ketika saya tanya eksekutif chefnya, lah kamu kalau di sini udah pernah bertemu artis apa saja? Ya kan gitu malah gitu Mas. juta. Oh gitu. Lah kalau ketemu artis memang di hotel itu sering Mas, sebelum manggung ke daerah Solo kan jadi rujukan itu. Oh, hotel. jadi tempat Ya, tujuan ya, Ya. kuliner lobster, khusus lobster ya. ya enggak hanya kuliner. Jadi hotel ini Oh, hotel yang hotel. paling ibarat kata terkenal lah Oh, di gitu Solo. ya. Jadi untuk rujukan, untuk sebelum manggung dan lain sebagainya. Ya, seperti orang itu. yang high class ya. Ya, cuman saya counter Mas, nggak mungkin kalau artis. Karena apa? Suplai saya itu jauh lebih sering dibandingkan artis yang datang. Jadi nggak mungkin kalau itu artis. Nggak cuma artis aja Ya, gitu ya, nggak cuma penikmatnya artis gitu aja. ya. Nah. Jadi ada apa risetnya nggak mungkin lah ya. Betul. kalau artis Nah, gitu sampai ya. akhirnya eksekutif chefnya bilang bahwa ternyata ada orang tertentu atau etnis tertentu yang punya ibarat kata keyakinan kalau makan lobster kira-kira apa Mas Randy? Apa ya? Kuat ya. Hidup abadi Mas. Oh. Nah. Jadi ada pemahaman di salah satu ya teman kita bahwa dengan makan itu dia punya kepercayaan hidup abadi ya. Betul sekali Mas Randy. gitu. Nah dari situlah ternyata memang benar di Cina sampai sekarang ini 98% kan terserapnya di sana. Inilah yang ibarat kata keyakinan orang-orang Cina. Oh gitu. Makanya suka sering makan itu. Iya, karena lobster itu dia punya daya yang namanya regenerasi Mas. Jadi misalkan saja capitnya putus, dia tumbuh lagi, Oh, sumutnya putus, tumbuh. Apalagi bagian tubuh manapun yang putus tumbuh lagi. Tumbuh Mas. lagi. Ya. Oh jadi seperti nggak bisa mati gitu ya. Ya, dia hidup abadi. Dan kalau jenengan lihat misalkan kayak kucing, tikus, anjing atau ikan, dia kalau dilihat punya ciri fisiologi penuaan, Mas.
Kita manusia kalau dilihat kalau tua kan kelihatan, ikan juga kelihatan. Kalau Jangan lobster lihat saya enggak kalau ada. tua, jangan lihat Oh saya. enggak, Ini. jangan enggak. kan muda, muda belia ya. Alhamdulillah. Nah, kalau di lobster nggak ada Mas Randy. Nggak ada ya, nggak Iya, ada dia- tua gitu iya, ya. dari kecil sampai besar seberapapun Itu nggak utuh ada ya? gambaran untuk Tua, menua itu memang nggak ada ya? Karena dia ngelungsungi, ganti Oh. kulit. Kayak ular gitu. Ya, Oh. dia ganti kulit. Jadi usianya tambah lama gitu Iya, ya. betul. Oh. Ya, dia regenerasi sel. Bahkan dulu pernah kita didatangi dokter dari Gresik, Mas, mampir ke tempat kami, cerita Mas Randy dia. Ceritanya seperti ini, bahwa yang menyusun tubuh manusia ini, Iya. itu ibarat kata kurang lebih itu ada berapa sel itu? Kurang lebih ada 30 sampai 40 triliun sel, Mas. Yo. Nah, jadi sel-sel tubuh kita ini ibarat kata akan terregenerasi atau akan rusak. Bahkan dokter tersebut menyarankan bahwa jangan pernah marah ya Mas itu. Loh, kenapa dok ini? Marah 1 detik itu menghancurkan 900.000 sel Mas. Bayangkan Mas, 900.000 sel kita itu rusak Mas. Sabar ya. Nggih. Makanya kelihatannya seperti tadi ceria terus ini. Apa gara-gara tadi ya? Nggak pernah marah gitu ya. Nggih. Lah bayangkan Mas, Satu kalau ya, kalau ilmu ini. ibarat kata rusaknya itu di, mohon maaf ya, di otak atau rusaknya itu di organ, ini akan krusial Mas kalau pas hancur itu, pas marah itu. gitu ya. Iya. Makanya kalau di Islam kita kalau marah misalkan saja disuruh untuk misalkan saja duduk, diam, berwudu, sholat, sebenarnya itu untuk mengantisipasi itu Mas. Agar tidak terlalu berlarut-larut Betul. marahnya Nggih. gitu ya. Lah di lobster ini bisa ibarat kata meregenerasi sel-sel tubuh kita itu. Oh iya, Iya. lobster itu. Ya, karena lobster itu ada senyawa namanya astaxanthin. Lah ini kuncinya sebenarnya benang merahnya di sini. Sekali ini Lord. Astaxanthin. Senyawa astaxanthin Iya. ya yang meregenerasi tadi. Betul. Astaxanthin itu senyawa anti radikal bebas yang 6.000 kali lebih baik penyerapannya dibanding vitamin C. Keren. Iya. Wah, luar biasa nih ilmunya. Keren. Oke, cut dulu.